تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kalau udah sholat, udah konsentrasi full. Dan sebagian salafus saleh menjalankan itu. Sampai digambarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau berdiri, Abdullah bin Amr, mereka kalau berdiri sholat, maka mereka tidak terpengaruh dengan apapun di sekitarnya. Sampai seseorang di antara mereka, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah lagi sujud di dekat Ka'bah, ada batu besar jatuh tiba-tiba, gitu kan? Dari pegunungan tergelincir sampai menarik bajunya dia, jatuh dekat kepalanya, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Ya, mereka saking konsentrasinya dalam sholat itu. Kalau udah sholat, mereka sudah tidak lagi fikir yang lain. Ya, ini harusnya mendalam ini ya. Teman-teman bisa ikuti, ada ceramah kami di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman tim sudah angkat. Saya bedah sebulan sekali di Makassar buku Mukhtasar Minhajul Qasidin punyanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau membahas bab-bab fikih seperti bab sholat, bab zakat, bab puasa, tapi bukan lagi yang dibahas tentang rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, seperti kita biasa bahas misalnya, tapi ini tidak lebih menyentuh kepada poin-poin secara keimanan. Jadi sholat bagaimana supaya lebih khusyuk gitu. Ya. Maka diantara hal yang ditekankan oleh beliau di situ adalah bagaimana seseorang itu menikmati sholatnya, gerakan-gerakannya, gitu kan? Karena memang dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar konsentrasi dia. Kalau ada yang kita lagi sholat, rakaat pertama kita hadir, rakaat kedua kita hilang, mengkhayal, maka rakaat kedua itu hilang pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, berapa banyak orang pada hari kiamat tidak terima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada yang tidak terima kecuali sepertiga, seperempat, ada sepersepuluh, bahkan ada yang cuma menerima sholatnya seperti pakaian kotor yang diremukkan lalu dilempar ke wajahnya. Wa na'udzubillah. Jangan sampai. Coba Bapak Ibu belajar konsentrasi dalam sholat. Ada satu jenis sholat yang banyak orang belum kerjakan. Dan ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam pada saat beliau masuk ke musholahnya Maryam. Kemudian beliau melihat ada makanan-makanan, buah-buahan yang tidak pernah ada di situ. Itu ditanya, dari mana ini Maryam? Maryam dari sisi Allah. Maka Zakaria alaihissalam langsung sholat. Sholat apa yang Zakaria lakukan ini? Itu adalah sholat di situ ya. Sholat ini adalah sholat nafilah namanya. Sholat nafilah, sholat tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu, yang penting bukan waktu dilarang ya. Kayak misalnya subuh sampai terbit matahari, atau asar sampai terbenam matahari. Jangan dua waktu ini, Bapak Ibu lagi dalam keadaan berwudu, tiba-tiba merasa, udah deh saya mau dekatkan diri kepada Allah, masuk masjid hadap kiblat. Niatnya dalam hati, niat sholat nafilah. Sholat tambahan. Dia bukan duha, bukan sholat tahajud, bukan yang lain. Memang sholat pendekatan diri kepada Allah, namanya nafilah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu, kalau sedang ada masalah genting, maka beliau langsung pergi sholat. Sholat nafilah ini. Langsung menghadap kiblat, sudah wudu, sholat 2 rakaat. Lalu tuangkan semua hajat kita kepada Allah SWT dalam sholat nafilah itu. Nah caranya, hubungkan itu dengan konsentrasi. Coba, sekarang belajar, Allahu Akbar. Tenang. Tenangkan dulu diri. Baru baca iftitah dengan coba renungi baik-baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus dibaca sampai terakhir. Lalu mulai tenang dulu baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Ar-Rahmanir Rahim. Terus begitu sampai selesai. Pilih surah juga walaupun surah pendek tapi kita sudah baca dengan tenang. Walaupun inna a'taina kal kautsar. Jelas lafadznya. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tenang dulu baru Allahu Akbar ruku. Tenang dulu sendi-sendinya semua baru baca Subhana rabbiyal azim. 1, Subhana rabbiyal azim. 2, Subhana rabbiyal azim. 3, baru Sami Allahu liman hamidah. Ini kita bicara salat yang ringan-ringan saja. Setelah tenang semuanya baru Rabbana walakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah selesai, tenang dulu baru sujud. Setelah sujud baru baca Subhana rabbiyal a'la. Tenang. Subhana rabbiyal a'la. Tenang lagi. Baru Subhana rabbiyal a'la. Selesai, tenang dulu baru duduk. Rabbi ghfirli, berhenti. Warhamni, berhenti dulu. Wajburni,
wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Tentu banyak lafadznya di sini ya, tapi di antara lafadznya sampai terakhir tahiyat, duduk dengan tenang, at-tahiyatu lillah. Itu maknanya agung sekali ya. Semua kata-kata pujian terbaik untuk Allah. Wassalawat, wattayyibat. Semua kata-kata sempurna, puji-pujian yang baik untuk Allah. Terus kita baca sampai selesai. Sudah selesai semuanya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Baru salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba renungi. Dan bayangkan sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah dan anggap itu sholat terakhir kita. Kalau setelah ini kita meninggal. Maka coba, supaya sholat itu tidak terlewatkan. Saya pernah sholat di masjid di dekat rumah. Ada satu bapak sholat di sebelah saya. Subhanallah, mungkin dia tidak niat apa-apa. Saya yakin sih ya, beliau itu sholat dengan pribadinya antara dia dengan Allah. Tapi saya melihat orang ini sangat khusyuk. Menurut saya belum pernah lihat di Indonesia ada orang sehusyuk beliau sholat gitu. Sangat tenang. Dia pergi di masuk saf pertama, kemudian paling pojok di sebelah kanan, dia sholat dengan sangat tenang. Gerakannya semua dengan sangat tenang. Dan ada, karena saya sholat di sebelahnya, walaupun waktu sholat berjamaah pun dengan imam sudah Allahu Akbar, ruku. Dia nggak buru-buru, semua makmum sudah ruku, dia dengan tenang. Lalu dia ruku dengan tenang. Dan karena saya dekat, saya dengar tuh dia baca, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia tenang, Subhana rabbiyal azim. Terdengar. Jadi saya akhirnya, ya terserat juga konsentrasi saya, bukan tidak khusyuk ya, tapi bagaimana saya bisa, karena orang ini gerakannya sangat tenang, bacanya sangat tenang, luar biasa gitu. Sami Allah liman hamidah, imam bangun, semua orang bangun, dia masih tenang, baru kemudian dia bangun, Sami Allah liman hamidah. Dia tidak terpengaruh dengan buru-buru, gejolak dalam jiwa yang harus segera menyelesaikan sholat, tidak begitu. Sampai salam, subhanallah. Nah, saya juga ambil pelajaran dari orang ini, bagaimana konsentrasi sholat. Saya juga tahu ada sahabat dekat saya tidak usah sebutkan namanya, beliau juga seorang ustaz, saya tahu kalau sholat luar biasa gitu, sangat tenang. Tidak buru-buru walaupun berjamaah, apalagi kalau sholat sendiri. Berjamaah pun sama imam Allahu Akbar, dia dengan tenang, baru dia Allahu Akbar. Tenang, tidak terburu-buru gitu. Ya. Karena memang ada ancaman ya, siapa yang mendahului imamnya, maka bisa Allah ubah kepalanya jadi kepala keledai. Karena itu bahaya, ancaman berat itu. Jadi itu untuk khusyuk. Nah, kiat-kiat khusyuk teman-teman sekalian, itu tadi contoh sholat khusyuk. Kiat-kiat khusyuk adalah benar wudunya, ya. Kemudian benar bacaan dan gerakan sholatnya, terutama memahami apa yang diucapkan. Nah, ini insya Allah sudah cukup untuk bisa membawa pada kehusyuan.